Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun lumayan dalam 2% lebih ke angka 6.641. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang hari ini malah bergerak naik pada saat IHSG turun dalam. Bagaimana potensi saham-saham ini satu minggu ke depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Akra. Akra bisa kita lihat hari ini masih naik 0,36% ke harga 1.395. Untuk Akra jika kita lihat secara tren saat ini memang masih bergerak sideways. Beberapa kali terlihat masih kesulitan untuk break resisten di harga 1.400. Tapi bisa kita perhatikan juga minggu ini beberapa kali mengetes garis EMA 50, Akra masih bisa bertahan. Dari hari ini sempat mengetes garis EMA 50 di sekitar 1365, tapi pada saat penutupan masih bisa naik kembali. Hari Jumat kemarin juga sempat mengetes garis EMA 50 dan masih bisa naik juga. Tapi memang belum berhasil break resisten 1400. Tapi cara tren Akra saat ini juga masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi beda dengan temannya, kita lihat sebentar. Medco sebelumnya berhasil rebound atau bertahan di garis EMA 150, mencoba break garis EMA 50, gagal break. Saat ini bisa kita lihat setelah turun dari garis EMA 150, trennya terus bergerak turun. Sedangkan Akra saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan untuk garis MACD memang terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini cuma naik 0,35%, tapi ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 2 hari jika kita perhatikan mulai masuk akumulasi saham Akra. Jadi Akra menurut saya masih menarik untuk dipantau, dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham juga menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk yang baru mau entry, sebaiknya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Walaupun memang teman-teman sebenarnya bisa buy on breakout apabila bersih break harga 1400. Tapi di atasnya lumayan dekat sudah ada resisten kuat berikutnya di sekitar 1450. Jadi apabila teman buy on breakout, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break harga 1450. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat resisten ini lumayan kuat untuk saham Akra. Jadi paling aman adalah tunggu kembali ke garis EMA 50 seperti hari Jumat dan hari ini. Apabila masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry. Selanjutnya saham Mika juga bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 3020. Tapi jika kita perhatikan walaupun hari ini bergerak naik, Mika saat ini masih mencoba untuk break resisten garis EMA 50 sampai harga 3000. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik memang masih belum terkonfirmasi break. Tapi Mika juga sebenarnya secara tren masih oke trennya, karena masih bisa bertahan di garis EMA 150. Jadi memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat mengetes garis EMA 150, Mika masih bisa bertahan dan naik kembali. Jadi Mika juga secara tren masih oke, bisa kita lihat selalu masih kuat berada di atas kedua garis EMA dan masih menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break harga 3000, Mika ada potensi lanjut naik menuju harga 3200. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk Mika, walaupun masih ada akumulasi, tapi ingat akumulasi yang belum besar, dan ini juga belum terkonfirmasi break harga 3000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, masih bisa dipantau karena cara tren Mika masih oke. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi Mika berhasil break harga 3000. Untuk lebih amannya baru ikutan entry. Dengan target take profit menurut saya di sekitar 3200. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata Mika setelah berhasil break harga 3000 masih kesulitan untuk naik menembus resisten 3200. Atau jika kita pantau minggu ini ternyata Mika turun kembali di bawah garis EMA 50, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 2880 sampai 2850 untuk entry-nya. Dan apabila kita dapat di sekitar garis EMA 150, berarti target take profit itu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 3000 untuk target take profit. Dan selanjutnya UNVR juga bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke 4210. Tapi untuk UNVR secara tren saat ini masih kurang oke. Bisa kita lihat masih sangat downtrend.
walaupun saat ini masih bisa bertahan dari support di 4050. Tapi secara tren masih downtrend, bisa saja kenaikan beberapa hari ini hanya technical rebound sementara. Ini untuk resisten kuat saat ini di sekitar 4300 dan untuk resisten MA50 saat ini di sekitar 4470. Dan untuk UNVR jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik dan telah berpotongan. Dan bisa kita lihat walaupun hari ini naik 1% lebih, terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita lihat masih terus distribusi saham UNVR ini. Jadi untuk UNVR menurut saya sudah harus hati-hati apabila teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah mendekati resisten di 4300. Jadi harga saat ini sudah di tengah-tengah support dan resisten. Jadi apabila saat ini baru mau entry, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal naik di atas 4300, atau paling aman lagi tunggu kembali di sekitar 4000 sampai 4050 untuk entry-nya. Karena secara tren UNVR saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman pingin entry saham UNVR ini harus lebih disiplin. Dan apabila harga yang kita entry atau support yang kita entry ternyata terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss karena berpotensi lanjut downtrend-nya. INDF juga bisa kita lihat hari ini juga masih naik 0,82% ke 6175 dan pergerakannya hampir mirip dengan UNVR karena secara tren juga saat ini masih downtrend. Tapi INDF saat ini belum sempat turun menyentuh zona support di 6000 sampai 6100. Jadi baru mendekati 6100 INDF sudah mulai mencoba untuk rebound. Tapi candle hari ini juga menurut saya masih kurang oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang, dan cara tren juga INDF saat ini trennya masih belum bagus. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan hari ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham INDF. Jadi untuk INDF harus hati-hati juga menurut saya karena candle 2 hari terakhir kurang bagus. Dan saat ini resisten yang kuat di 6300, tapi sebenarnya masih ada resisten minor di sekitar 6200. Jadi untuk INDF apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya paling aman adalah tunggu INDF turun dulu mengetes zona support ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry. Itu akan lebih aman karena sebelumnya bisa kita lihat INDF juga sempat turun mengetes target harga ini, setelah itu berhasil rebound dan naik kembali. Jadi tunggu mengetes kembali daerah support ini, apabila bisa rebound baru ikutan entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.